Berawal dari janji dengan seorang teman rekan saya yang sama-sama pengusaha gas LPG. Bersama dengan anak saya yang tinggal di Medan, saya bilang sama anak saya, "Nak, kita akan bertemu di suatu hotel dengan teman-teman yang senasib dengan ayah yang menggunakan uang bank. Mungkin di sana kita ketemu solusi kisah-kisah mereka." Ya, saya juga doakan ayah, semoga nanti di sana ayah bisa menemukan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf ya, saya bukan bermaksud mengulangi usaha ayah, tapi saya menginginkan kalau bisa kita berkumpul di sini, tapi di surga juga kita berkumpul ya. Jangan kita nanti di sini susah, tapi di sana juga menderita. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya pun berangkat ke Medan, bertemu di suatu hotel dengan teman saya yang sirkah dengan saya gas tadi. Sebelum saya masuk, saya dikasih sebuah buku buletin. Begitu bukunya saya buka, ada saya baca di situ. Yang pertama, maukah Anda makan daging babi? Jelaslah saya sebagai seorang muslim, saya tidak mau. Yang kedua, maukah Anda meminum yang haram? Seingat saya, dari saya mulai akhir balik sampai sekarang saya belum pernah sekalipun meneguk minuman yang beralkohol yang memabukkan. Tetapi kenapa riba Anda makan? Sementara dosanya besar dan melebihi dosa yang dua ini. Maka pada waktu itu saya nangis, gak tahan. Cuma dalam hati saya masih bertahan, apakah yang saya lakukan mengambil di bank syariah ini riba? Saya masih bersahan itu mungkin tidak. Walaupun anak saya mengatakan itu riba. Akhirnya saya pun yang namanya bertemu dengan teman-teman, rupanya itu namanya tes dengan seseorang yang menyampaikan kisahnya tentang riba. Saya merasa rupanya selama ini istri saya sakit sampai operasi 4 kali, 5 kali bahkan. Anak saya lahir sehat tapi nggak bisa besar, kecil aja. Mungkin ini adalah salah satu menggunakan uang riba. Maka saya mencari terus bagaimana menyelesaikan riba ini. Ternyata saya ketemu dengan MTR Masyarakat Tanpa Riba. Kemudian saya jumpa di Kisaran dengan kisah teman-teman yang di Kisaran dan lain sebagainya. Barulah saya mengerti bahwa rupanya riba ini memang haram. Maka saya mengirim surat cinta namanya yang kami buat. Saya mengirim surat kepada sebuah bank yang saya ambil uangnya dengan bahasa utang wajib saya bayar karena itu adalah utang saya. Riba itu haram, maka saya ingin dibebaskan dari ribanya. Maka pada waktu itu 6 bulan lamanya saya tidak angsur utang itu dan mereka tidak menagih. Sehingga bulan ke-7 mereka datang sebanyak 8 orang menjumpai saya tentang riba. Saya kisahkan kisah saya nggak mau lagi membayar ribanya. Terus mereka tunjukkan, ini sudah ada perjanjian di antara kita Pak, bahwa Bapak harus membayar. Memang saya janji sama Bapak, saya akan membayar hutang sesuai dengan janji kita. Tapi kalau ini saya bayar, saya kan takut dengan Bapak membayar riba. Tapi saya tidak takut dengan Allah. Jadi kalau saya melawan Bapak, saya nggak berkawan dengan Bapak, saya bisa kawan dengan yang lain. Tapi kalau saya berperang sama Allah, saya mau cari Tuhan mana? Saya mau cari Nabi mana? Apakah saya harus bertuhan dengan yang lain? Apakah saya harus cari Tuhan lain? Apakah saya harus keluar dengan agama saya? Tidak mungkin Pak. Tolonglah pertimbangkan hal saya ini. Dan saya terus mengatakan itu. Pada waktu itu ada SMATR di Medan, Seminar Masyarakat Tanpa Riba. Pada waktu seminar itu saya berazam dan berdoa supaya dengan tanggal tertentu saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Alhamdulillah sebelum tanggal tertentu utang itu sudah terbayar yang seharusnya 5 tahun, 70% sudah saya bayar, hanya tinggal 30% lagi hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Alhamdulillah saya bersyukur, mudah-mudahan pada tanggal yang saya doakan tertentu
hutang saya lunas, dan saya merasa ada ketenangan tersendiri. Sehingga saya melakukan sesuatu itu, saya sering tidak mengharap imbalan. Kalau saya ditanya, biarlah Allah yang membalas atas kerja saya ini, bukan dinilai dengan manusia. Karena manusia yang membalas, manusia yang membantu, sebatas manalah. Tapi kalau Tuhan yang mau membantu, Tuhan yang menolong, siapapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Untuk itu saya mulai melangkah mencari jati diri. Rupanya saya berkaca di cermin itu, belum pantaslah Allah membantu saya, karena saya pun tidak berkontribusi selama ini terhadap agama Allah. Saya bercita-cita, saya tetap akan berusaha, tapi saya berkontribusi terhadap agama Allah. Semoga Allah membantu saya. Barulah saya ingat membayang. Dulu guru saya ngomong, siapa di antara kamu berjuang di jalan Allah, Allah akan memberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka saya merasa saya bisa membayar 70% itu rezeki yang tidak disangka-sangka, di luar dugaan. Bahkan saya mengikuti kegiatan MTR di Bogor dengan membawa uang pas-pasan. Sampai di sana ada orang yang mengirim orang pesan barang tanpa dikenal, saya percaya sebanyak 62 juta. Duit dari mana ini, saya nggak kenal orangnya. Itulah kalau kami yang dikatakan dengan unlogic. Saya semalam pergi ke Medan. Jadi anak saya bilang belum ada kiriman ya. Tahu-tahu sampai Medan, dari salah satu bank ada transfer sebanyak 1,5 juta untuk ongkos ke Medan. Siapa yang ngirim ini? Saya mengerti siapa yang menggerakkan ini. Rupanya memantaskan diri adalah jalan satu-satunya untuk memenangkan diri kita kepada Allah. Ingatlah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sama muslim, bahwasannya berjuang di jalan Allah jangan mengharap pujian manusia, jangan mengharap bantuan dari manusia, mengharaplah ridho Allah, mohonlah sama Allah, mintalah sama Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita mendapat ridho darinya dan mendapat ketenangan.